Pernahkah kamu melihat sungai yang kotor, udara yang penuh asap, dan tumpukan sampah? Itulah dimana tanda lingkungan kita tercemar. Nah, di sini kita ketahui pencemaran adalah masuknya zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun hingga tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Zat berbahaya atau polutan. Polutan ini ada di mana-mana dan mencemarkan dua pencemaran lingkungan. Yang pertama itu adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan merupakan asap pabrik. Polutan seperti karbon dioksida membuat kita susah bernapas dan merusak pion ozon. Yang kedua ini adalah pencemaran air. Pencemaran air ini penyebab utamanya adalah limbah rumah tangga dan industri yang dibuang ke sungai, beracuni sumber air dan air minum. Baik, di sini kita juga dapat mengetahui dampak pencemaran pada air, di mana polusi air dapat menyebabkan dampak negatif tidak hanya pada manusia, tetapi pada juga lingkungan. Nah, di sini terdapat beberapa pencemaran air, di antaranya yang pertama penyakit pada manusia, kerusakan ekosistem, produksi dan gangguan rantai makanan. Yang pertama itu adalah minum atau mengonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, dan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua itu ada kerusakan ekosistem, di mana ekosistem sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan. Polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Dan yang berikut itu atau yang ketiga adalah eutrofikasi, adalah masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga. Alga ini membentuk lapisan di atas kolom atau danau lalu mengurangi oksigen dalam air. Dan yang keempat itu gangguan rantai makanan, di mana polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan ketika polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air dan kemudian dikonsumsi oleh manusia. Yang berikut ini adalah dampak pencemaran udara. Nah, di sini udara perannya sangat vital atau sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Maka dari itu kita harus tahu dampak dari pencemaran udara di sekitar kita. Yang pertama itu adalah kualitas udara yang menurun akibat pencemaran ini menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit pernapasan. Yang kedua itu adalah letusan gunung Merapi yang menimbulkan abu vulkanik, juga membuat udara tercemar, mengakibatkan hujan asam, di mana hujan asam ini mengandung sulfur. Dan di sini yang ketiga itu adalah timbulnya efek rumah kaca, di mana peningkatan suhu bumi karena konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Dan yang keempat itu adalah penggunaan produk pendingin ruangan yang mengandung CFC seperti freezer. Jadi di sini ada cara mengatasi pencemaran air dan udara. Yang pertama itu pencemaran air. Pencemaran air terdapat yang pertama mengelola limbah sebelum dibuang, tidak membuang sampah ke perairan, melakukan penghijauan di sekitar sumber air, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, di sini juga ada pencemaran udara. Yang pertama mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua menghindari pembakaran sampah, dan yang terakhir itu melakukan penghijauan dan reboisasi.